Tempat latihan Persib sudah terlihat rapi layaknya fasilitas klub-klub besar. Bobotoh justru colek Persija Jakarta yang tempat latihannya berdampingan dengan pohon pisang, singkong, dan dekat empang, lalu menggunakan pipa paralon sebagai alat. Persib Bandung kembali menggelar sesi latihan di lapangan pendamping Stadion Gelora Bandung Lautan Api Selasa 30 Desember 2025. Latihan kali ini menjadi bagian dari persiapan tim menghadapi Persik Kediri pada pekan ke-16 Super League 2025-26 yang akan digelar di Stadion Brawijaya Kediri pada 5 Januari 2026 mendatang. Untuk kali ini ada sesuatu yang berbeda, di mana lapangan pendamping Stadion GBLA memiliki wajah baru. Dari pantauan visual di sekitar lokasi, sisi luar lapangan pendamping sudah mulai ditutupi deretan pelat besi berwarna biru. Pelat-pelat tersebut menampilkan identitas Persib lengkap dengan logo klub dan desain salah satu sponsor utama. Tampilan ini membentang memanjang di tepi jalan, membentuk pagar kokoh yang membatasi area latihan dari akses dan pandangan publik. Keberadaan pelat besi ini membuat kawasan lapangan pendamping terasa lebih private dan eksklusif. Jika sebelumnya area latihan relatif terbuka, kini suasana berubah menjadi lebih tertutup dan terkontrol. Langkah ini memberi kesan bahwa lapangan pendamping GBLA tengah diarahkan menjadi training ground dengan standar profesional, layaknya fasilitas latihan klub-klub besar. Uniknya, Bobotoh justru malah memenuhi komentar postingan Persib tentang latihan hari ini dengan banyaknya pertanyaan di luar nalar. Banyak bobotoh yang menanyakan kenapa Persib tidak memakai pipa paralon sebagai alat untuk latihan. Bobotoh juga menanyakan kenapa tidak terlihat ada daun singkong dan pohon pisang di latihan Persib. Rupanya, komentar-komentar bobotoh tersebut sedang menyindir klub ibu kota, Persija Jakarta. Seperti diketahui, baru-baru ini Persija viral karena menggunakan paralon atau pipa PVC sebagai alat untuk berlatih. Tak hanya itu, area latihan Persija dikelilingi oleh pohon pisang dan singkong, ditambah tempat latihan tersebut dekat dengan empang, dinilai kurang profesional. Bagaimana menurutmu? Yuk sampaikan pendapat kalian di kolom komentar di bawah ini. Rekor transfer Super League meledak. Gaston Avila, bek 43 miliar rupiah, jadi solusi Persib Bandung jika Federico Barba hengkang. Persib Bandung mulai menyiapkan langkah antisipasi di bursa transfer paruh musim 2025-2026 seiring masa depan Federico Barba yang belum sepenuhnya aman di Bandung. Bek asing andalan Maung Bandung itu membuka peluang hengkang dan kembali ke Italia, sehingga manajemen tak ingin terlambat bergerak. Isu kepindahan Federico Barba menguat dalam sepekan terakhir setelah namanya dikaitkan dengan klub Serie B Italia, Pescara, lewat skema peminjaman. Faktor keluarga dan kondisi kesehatan disebut menjadi pertimbangan utama Barba dalam menentukan kelanjutan kariernya di Indonesia. Situasi tersebut diakui langsung oleh sang pemain yang menyebut dirinya sedang berada dalam fase sulit sejak berkarir di Liga Indonesia. Pernyataan itu membuat spekulasi hengkang semakin kuat dan mendorong Persib menyiapkan opsi pengganti. Nama Gaston Avila kemudian mencuat dan mulai ramai dibicarakan sebagai calon pengganti Federico Barba di lini belakang Persib Bandung. Bek muda asal Argentina itu memiliki rekam jejak mentereng meski usianya baru menginjak 24 tahun. Gaston Luciano Avila pernah membela Boca Juniors dan mencatat 9 penampilan bersama tim utama raksasa Argentina tersebut. Pengalamannya berlanjut ke Eropa setelah Ajax Amsterdam merekrutnya ke kompetisi Belanda. Bersama Ajax, Gaston Avila memang tak mendapat banyak menit bermain, namun tetap mencatat 5 laga resmi di level elit Eropa. Musim ini, ia menjalani masa keminjaman di Fortaleza yang berkompetisi di Serie A Brazil. Nilai pasar Gaston Avila disebut mencapai 43,45 miliar rupiah, angka yang membuat namanya langsung jadi sorotan di bursa Indonesia. Perhatian publik semakin besar setelah unggahan perpisahannya dengan Fortaleza pada 9 Desember 2025. Unggahan tersebut dipenuhi komentar bobotoh dan jakamania yang sama-sama menggoda sang pemain agar merapat ke klub idolanya. Fenomena itu memicu spekulasi luas bahwa Gaston Avila sedang dipantau serius oleh klub Liga Indonesia. Jika akhirnya bergabung dengan Persib Bandung, Gaston Avila diyakini memiliki modal adaptasi yang cukup kuat. Persib saat ini sudah diperkuat 2 pemain Argentina, Patricio Matricardi dan Luciano Goycochea. Kehadiran kompatriot diyakini bisa membantu Gaston Avila beradaptasi cepat, baik di ruang ganti maupun di atas lapangan. Kini, Bobotoh menanti keputusan Persib dan berharap Gaston Avila benar-benar menjadi penerus Federico Barba di Maung Bandung. Bobotoh merasa heran dengan Mark Klok baru 1 menit di lapangan tapi langsung mendapat kartu kuning. Sang pemain buka suara.
Saya sengaja melakukannya agar absen saat laga melawan Persik Kediri karena akumulasi kartu kuning dan bisa bermain melawan Persija Jakarta. Dan Mark Klok kali ini masuk. Pelanggaran dari Mark Klok. Ini adalah sentuhan pertama tampaknya dari Mark Klok dan langsung mendapatkan kartu kuning. Mark Klok baru satu kali pelanggaran langsung kena kartu kuning karena late tackle. Persib Bandung harus bertamu ke kandang Persik Kediri pada 5 Januari 2026 mendatang. Persib Bandung pun membawa bekal positif jelang melawan Persik Kediri. Seperti yang diketahui, Maung Bandung berhasil mengalahkan PSM Makassar pada laga terakhirnya. Maung Bandung menumbangkan PSM dengan skor 1-0 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada Sabtu 27 Desember 2025. Kemenangan ini sekaligus mengantarkan Persib menutup tahun 2025 dengan bertengger di puncak klasemen Super League 2025-2026. Sementara itu, ada kabar buruk bagi Persib Bandung sebelum melawan Persik Kediri. Kabar buruk yang dimaksud yakni absennya sang kapten yaitu Mark Klok karena akumulasi kartu. Pada laga melawan PSM Makassar pun Bobotoh sempat heran dengan aksi Mark Klok yang baru 1 menit di dalam lapangan, tapi langsung mendapat kartu kuning. Rupanya hal tersebut dibuat sengaja, agar ia mendapat sanksi larangan bertanding 1 laga saat menghadapi Persik Kediri, dan bisa bermain saat menghadapi Persija. Kepastian ini diungkapkan langsung oleh Mark Klok saat membalas salah satu komentar dari Bobotoh. Mark Klok sendiri memilih untuk langsung fokus ke laga Persija. Pemain berposisi sebagai gelandang itu menegaskan kesiapannya melawan Macan Kemayoran. Duel Persib vs Persija dijadwalkan terlaksana di Stadion Gelora Bandung Lautan Api atau GBLA Bandung pada Minggu 11 Januari 2026. Saya juga memastikan hari ini nanti tidak main di Kediri, dan saya siap untuk main lawan Persija, kata Mark Klok. Lebih lanjut, Mark Klok mengungkapkan harapannya untuk laga melawan Persija Jakarta. Ia berharap Bobotoh nantinya bisa memenuhi stadion untuk memberi dukungan langsung kepada Persib. Saya lihat ke depan untuk match melawan Persija, dan semoga stadion penuh. Semoga full dan atmosfernya sangat baik dan bersahabat juga, tidak ada masalah, ucap Mark Klok. Dan Mark Klok kali ini masuk. Pelanggaran dari Mark Klok. Ini adalah sentuhan pertama tampaknya dari Mark Klok dan langsung mendapatkan kartu kuning. Mark Klok baru satu kali pelanggaran langsung kena kartu kuning karena late tackle. Hanya kebobolan 1 gol di kandang, Persib Bandung bikin lawan frustasi, dan GBLA jadi neraka di ajang BRI Super League musim ini. Persib Bandung kembali menegaskan reputasinya sebagai tim dengan pertahanan paling solid di Super League 2025-2026 musim ini. Hingga pekan ke-15, Persib Bandung baru kemasukan 10 gol, catatan terbaik dibanding seluruh peserta liga. Ketangguhan Persib Bandung semakin terasa saat bermain di kandang sendiri sepanjang kompetisi yang sedang berjalan. Dari semua laga kandang di BRI Super League musim ini, Persib Bandung hanya kebobolan 1 gol saja. Capaian ini membuat Stadion Gelora Bandung Lautan Api menjadi arena yang sulit ditaklukkan lawan. Satu tim yang mampu menyarangkan gol ke gawang Persib di Stadion GBLA musim ini hanyalah Borneo FC. Itu pun hasil akhirnya adalah untuk kemenangan Persib dengan skor akhir 3-1. Bek Persib Bandung Julio Cesar menilai dukungan supporter menjadi faktor utama kekuatan tim saat tampil sebagai tuan rumah. Ya, ketika bermain di kandang, kami lebih kuat. Dan menurut saya, GBLA adalah istana kami, rumah kami, ujar Julio Cesar. Dari 7 laga kandang Super League 2025-2026, Persib Bandung mencatat 6 clean sheet beruntun. Julio Cesar menyebut atmosfer stadion sering membuat lawan kehilangan kepercayaan diri sejak menit awal. Ia menilai perkembangan pertahanan Persib Bandung terjadi berkat kerja keras dan evaluasi sejak awal musim. Jadi tentu saja ini menjadi lebih mudah bagi kami untuk mempertahankannya, kata Julio Cesar. Meski sempat rapuh di awal musim, Persib Bandung perlahan menemukan konsistensi di lini belakang. Statistik Liga memperlihatkan Persib Bandung menjadi tim dengan jumlah kebobolan paling sedikit sejauh ini. Namun, bek asal Brazil itu menegaskan timnya belum ingin cepat berpuas diri dengan catatan tersebut. Kami kebobolan sedikit di Liga dan tidak ada tim yang lebih sedikit dari kami. Namun satu yang pasti, kami jangan kebobolan lagi, ucap Julio Cesar.
that time can heal it all. I just gotta get through, I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off